pagi, siang, atau sore Pak Cik. Hari ini saya akan eh, menjelaskan dan menganalisis hasil analisis saya tentang cyberbullying tweet. Gitu. Oke, yang pertama kita import library sama datasetnya. Library-nya saya pakai Pandas, Network X, RA, Lovelane, sama Matplotlib buat visualisasi. Datasetnya saya pakai cyberbullying tweet. Itu isinya nanti ada tweet teksnya sama tipenya, apakah dia cyberbullying atau bukan. Nah, di sini saya cuma ambil 1000 data biar prosesnya tidak terlalu berat karena datanya itu sekitar ada 20 sampai 30 ribu data. Oke, step kedua kita ekstrak user mention dari CSV. Ini ya nanti ini kita kasih ya pokoknya yang diawali dengan akeong atau add itu nanti didefinisikan sebagai mention. Terus kita buat row baru mention. Oke, step ketiga kita inisialisasi directed grep dan menambahkan edge berdasarkan mention. Ini contohnya, nanti dia ada mentionnya, terus nanti ada tweetnya dia, lalu di sini ada penjelasannya apakah itu cyberbullying atau bukan. Lalu step keempat kita kalkulasi network statistik. Nah, ini tuh menghitung statistik dasar, contoh jumlah node-nya, jumlah edge-nya, sama clustering efisien, average clustering coefficient. Tuh. Nah, nanti di sini ketemu node-nya ada 1100 sekian, edge-nya ada 800 sekian, average clustering coefficient-nya sekian, diameternya 8, shortest path-nya itu 1,15. Oke, langsung kita kalkulasi degree centrality-nya. Kalkulasi ini itu kita ngitung dari node dalam graph, itu nanti nyetak nilai degree centrality. Gitu. Terus selanjutnya kita deteksi community. Ini nanti konversi graf yang ada arahnya, directed graph-nya, jadi graf yang tak terarah. Terus nanti menerapkan metode Lovelane-nya tadi yang sudah kita import untuk deteksi komunitas dalam jaringan. Nah, nanti komunitas yang kedeteksi bakal kecetak. Oke, sekarang kita ke visualisasinya. Di sini yang pertama itu kita visualisasikan community-nya. Nah, kalau dilihat dari sini, eh, warna yang beda ini mewakili komunitas yang berbeda. Nah, terus yang sentral ini dia paling punya power yang besar karena edge-nya yang banyak. Ini bisa dilihat sini, dia jaringannya banyak sekali. Nah, terus dari edge ini kita juga bisa lihat interaksi antar komunitasnya. Dia apakah komunitas si kuning dan si ungu ini sering berinteraksi atau tidak bisa dilihat. Yang kedua, ini degree distributionnya, jadi rata-rata tetangganya tuh rata-rata satu ya, punya satu tetangga. Terus ya paling sedikit sini bisa lihat ada 7 tetangga. Ya ini bagian 4 sampai 8 ini mereka rata-rata ada di sentralnya karena mereka punya hubungan yang edge yang banyak, yang banyak. Lalu kita visualisasikan pakai degree centrality. Ini menunjukkan jaringan dengan ukuran node yang proporsional. Di sini yang di tengah ini itu kayak jatuhnya influencer kunci. Jadi yang ada di pinggir dari community ini, yang di luar ini rata-rata terinfluence dari yang di dalam sini. Jadi mereka benar-benar intinya. Lalu ini
dari ratusan community ini rata-rata isinya sekitar 2 sampai 3 node ya. Jadi yang paling banyak ini ada 35, 36 node. Nah, ya jadi bisa dilihat kalau jumlah komunitas kecil di comment section ini, di tweet ini lebih banyak daripada yang komunitas besar. Oke, jadi dari 4 visualisasi tadi kita bisa simpulkan kalau eh, kelompok kelompok-kelompok mana yang berkumpul itu berdasarkan minat-minatnya dan koneksinya sama juga dan perilakunya kurang lebih sama. Nah, untuk komunitas yang besar itu lebih menonjol, dia menginfluence yang kecil-kecil, kelompok-kelompok kecil gitu. Lalu dari degree centrality-nya bisa kita lihat node dengan degree centrality yang tinggi itu bisa menjadi influence juga, pengaruh juga dalam jaringan. Nah, untuk misal mau mengintervensi atau menawarkan barang itu bisa ke node-node yang degree centrality-nya besar karena dia menginfluence gitu. Lalu dari degree distribution-nya eh, bisa menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memiliki sedikit koneksi. Jadi rata-rata cuma 2 sampai 3, sementara beberapa yang memiliki banyak koneksi. Nah, ini tuh penting dipahami eh, gimana kita bisa melihat ketahanan mereka dan kerentanan mereka dalam sebuah komunitas gitu. Nah, kalau node degree yang sangat tinggi, mungkin perlu dipantau lebih ketat untuk mencegah penyebaran cyberbullying. Nah, uh, dan juga bisa untuk menginfluence kunci, ya kayak mereka sebagai kuncinya lah, karena mereka punya degree yang sangat tinggi. Jadi kemungkinan besar orang akan terinfluence itu besar. Lalu yang terakhir, yang ukuran komunitas, itu bisa memberikan gambaran tentang struktur keseluruhan jaringan. Dan kita juga bisa memahami ukuran komunitas, membantu dalam merencanakan strategi. Gitu. Terima kasih.